Loh, dibilang kok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada pagi hari ini. Selama 15 menit ke depan, kami akan mempresentasikan mengenai saham. Dan di akhir presentasi ini nantinya, kami dapat memahami manfaat-manfaat saham yang sangat bermanfaat. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Nanang Mujahirin, NIM A11120029, Davandika, NIM A11120014, David Murti, NIM A11120012, Gabriele Sarva, NIM A11120052, Putri Indraswari, NIM A11120034, Angelika Disa Maharani, NIM A11120022, Tirani Harna, NIM A11120002, Felicianeta June Puspa Andini Suherbowo, NIM A11120075. Baik, selanjutnya. Pengertian saham. Saham adalah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan atau bukti persyaratan modal. Pemilik saham juga memiliki hak untuk mendapatkan dividen sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Dengan memegang saham, maka individu maupun badan bisa mengeklaim kepemilikan pada suatu perusahaan terbuka. Artinya, pemegang saham berapapun jumlah lembar yang dimilikinya berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Pengertian saham menurut para ahli. Sabto 2006, saham adalah surat berharga yang merupakan instrumen bukti kepemilikan atau penyertaan dari individu atau institusi dalam suatu perusahaan. Sedangkan menurut istilah umumnya, saham merupakan bukti penyertaan modal dalam suatu kepemilikan saham perusahaan. Menurut Husnan Suat 2008, saham adalah secari kertas yang menunjukkan hak pemodal, yaitu pihak yang memiliki kertas tersebut untuk memperoleh bagian dari prospek atau kekayaan organisasi yang menerbitkan sekuritas tersebut dan berbagai kondisi yang memungkinkan pemodal tersebut menjalankan haknya. Yang ketiga, Fahmi 2012, saham merupakan salah satu instrumen pasar modal yang paling banyak diminati oleh investor karena mampu memberikan tingkat pengembalian yang menarik. Saham adalah kertas yang tercantum dengan jelas nilai nominalnya, nama perusahaan, dan diikuti dengan hak dan kewajiban yang telah dijelaskan kepada setiap pemegangnya. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Felicia. Caca, nggak ada suaranya. Di aku belum kegeser, masih pengertian. Udah ketujuan apa belum? Ada wajahku nggak? Ada wajahku nggak?
Ada. Yang selanjutnya tujuan saham. Yang pertama itu ada perekrutan dan retensi persaingan pada pasar tenaga kerja, meningkat untuk tenaga terampil dan karyawan yang cakap. Maksudnya ketika berusaha merekrut para karyawan potensial, kemampuan untuk dapat menjanjikan mereka suatu penyertaan ekuitas dapat menjadi suatu sarana. Tujuan saham yang kedua itu peningkatan arus kas kompensasi ekuitas yang seringkali dapat mengganti sebagai kompensasi kas. Maksudnya adalah program-program seperti stock grant dan program opsi saham yang akan dapat membuat suatu perusahaan bersaing dalam pasar tenaga kerja tanpa harus membayar gaji yang tinggi. Untuk tujuan saham yang ketiga itu ada motivasi dan kinerja ekuitas ini hanya akan bernilai jika kinerja perusahaan membuatnya bernilai. Maksudnya, oleh karena itu para karyawan yang memiliki sebuah kepentingan modal signifikan dalam perusahaannya akan memiliki insentif yang kuat untuk dapat mencurahkan karya terbaiknya dalam memaksimalkan kinerja perusahaan dalam nilai saham. Tujuan saham yang keempat itu ada pengembangan budaya kelompok perusahaan-perusahaan dengan berbagai pengalaman kepemilikan karyawan. Jangka panjang telah menemukan bahwa hal tersebut memberikan dasar yang kuat dalam membangun budaya kerja yang kuat. Tujuan saham yang kelima ada memberikan pasar bagi saham pendiri ESOP. Juga dapat memberikan pasar yang menarik bagi saham dari perusahaan penutup. Ada tujuan saham yang terakhir yang keenam adalah alat antisipasi pengambilan alih perusahaan-perusahaan yang dapat memberikan diri dari pengambilan secara tidak bersahabat atau stealth takeover menggunakan EOSP untuk hal itu. Selanjutnya akan dibaca oleh Dava. Jenis saham. 1. Jenis saham berdasarkan dari segi hak tagih atau klaim. Saham biasa. Saham biasa yaitu seorang pemilik perusahaan jenis saham. 1. Jenis saham berdasarkan dari segi hak tagih atau klaim. Yang pertama, saham biasa. Saham biasa yaitu seseorang pemilik perusahaan yang sebenarnya. Mereka menanggung sebuah resiko dan memperoleh. Kedua, saham preferen. Saham preferen atau saham istimewa merupakan jenis saham yang memberikan pendapatan tetap berbentuk dividen. Bentuk dari saham preferen adalah surat berharga komersial yang dijual oleh perusahaan saham. Penerimaan pendapatan dalam saham preferen menggunakan sistem kuartal dengan jarak triwulan. Yang kedua, jenis saham berdasarkan cara peralihan. 1. Saham atas unjuk. Saham atas unjuk yakni salah satu jenis dari saham yang tidak tertulis nama pemiliknya, sehingga membuat saham tersebut bisa dipegang oleh investor satu ke investor yang lain. Yang kedua, saham atas nama. Saham atas nama ialah salah satu jenis dari saham yang nama pemiliknya tertulis dengan jelas dan dalam peralihan dari pemegang saham ini melalui mekanisme dan prosedur tertentu. Next. Ketiga, jenis saham berdasarkan kinerja perdagangan. Yang pertama, blue chip stock. Blue chip stocks yaitu suatu saham biasa yang sudah memiliki reputasi tinggi sebagai seorang pemimpin dalam industrinya, memiliki pendapatan yang stabil dan konsisten dalam membayar dividen. Yang kedua, income stock. Income stock yaitu sebuah saham atau emiten dengan kemampuan membayar dividen lebih tinggi dari rata-rata dividen yang dibayarkan pada tahun sebelumnya. Yang ketiga, growth stock. Growth stock yaitu salah satu saham terdiri dari well-known dan lesser known. Yang keempat, spekulatif stock. Spekulatif stock yaitu
beberapa saham secara konsisten memperoleh penghasilan dari tahun ke tahun, memiliki suatu kemungkinan penghasilan yang tinggi pada masa mendatang, namun belum pasti. Yang kelima, critical stock. Critical stock yaitu berbagai saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis secara umum. Yang keenam, emerging growth. Stock emerging growth yaitu suatu saham yang dikeluarkan oleh emiten yang relatif kecil dan stabil meskipun dalam kondisi ekonomi yang kurang mendukung. Yang ketujuh, defensive stock. Defensive stock yaitu salah satu jenis saham yang tetap stabil dari suatu periode atau kondisi yang tidak menentu dan resesi. Slide selanjutnya akan dibaca oleh Debbie. Baik, selanjutnya ada manfaat saham. Salah satu manfaat utama saham adalah saham bisa dimanfaatkan sebagai salah satu instrumen investasi jangka panjang ataupun jangka pendek. Bagi para investor yang memanfaatkan sahamnya sebagai investasi jangka pendek, biasanya mereka mengharapkan adanya capital gain dari selisih harga jual dan harga belinya. Namun, hal tersebut tentu berbeda dengan mereka yang menggunakan saham sebagai instrumen investasi jangka panjang, karena mereka akan lebih rutin membeli ataupun menabung uangnya untuk membeli saham. Berikut ini adalah beberapa manfaat saham, yaitu yang pertama ada modal kecil dengan keuntungan besar. Kemudian yang kedua ada fleksibilitas, ketiga kenaikan margin, keuntungan signifikan, yang keempat ada pajak investasi saham cenderung sedikit, dan yang terakhir aman dan transparan. Next. Ciri-ciri saham. Yang pertama ada saham preferen. Saham preferen memiliki berbagai tingkat, dapat diterbitkan dengan ciri-ciri yang berbeda. Yang kedua, tagihan terhadap aktiva dan pendapatan, memiliki prioritas lebih tinggi dari saham biasa dalam hal pembagian dividen. Yang ketiga, dividen kumulatif. Bila belum dibayarkan dari periode sebelumnya, maka dapat dibayarkan pada periode berjalan dan lebih dahulu dari saham biasa. Dan yang terakhir, konvertibilitas. Dapat ditukar menjadi saham biasa bila kesepakatan antara pemegang saham dan organisasi penerbit terbentuk. Ciri-ciri saham yang kedua yaitu saham biasa. Hak suara pemegang saham dapat memilih dewan komisaris. Hak didahulukan bila organisasi penerbit menerbitkan saham baru. Dan yang terakhir, tanggung jawab terbatas pada jumlah yang diberikan saja. Next akan dibacakan oleh Putri Indraswari. Contoh saham yang pertama ada saham preferen. Contoh saham preferen di Bursa Efek Indonesia bisa memiliki 4 kode huruf atau ditambahkan P yang artinya preferen. Di antaranya ada PT Mas Murni Indonesia, perusahaan terbuka, PT Bayer Indonesia, PT Hansen International, PT Century Textile Industry, dan PT Squip Indonesia. Kemudian yang kedua ada saham biasa atau common stock. Nah, saham biasa adalah jenis saham yang mampu melakukan klaim kepemilikan sesuai keuntungan dan kerugian yang didapatkan perusahaan. Tetapi pemegang saham mempunyai kewajiban yang terbatas. Nah, contohnya saham biasa yaitu ada saham waran. Selanjutnya akan dibacakan oleh David. Metode menghitung harga saham. 1. Earning per share adalah pendapatan bersih perusahaan yang didapatkan selama 1 tahun dan dikurangi dengan saham preferen. Rumus earning per share (EPS) sama dengan laba bersih dividend preferen atau jumlah saham yang beredar pada akhir periode. 2. Price to book value metode. Ini akan membandingkan harga saham dengan nilai buku atau nilai aset dalam pembukaan perusahaan. Rumus price to book value atau PBF, PBV sama dengan harga saham atau nilai buku per lembar saham. 3. Price to earning ratio atau PER adalah
perbandingan harga saham dengan laba per saham atau earning per share. Rumus price to earning ratio PER sama dengan harga saham atau laba per saham EPS. 4. Return on equity atau ROE untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari nilai investasi sahamnya. Rumus return to equity atau IRO, laba bersih setelah dikurangi pajak atau total ekuitas. 5. Price earning to growth ratio atau PEG adalah rasio yang kepantasan harga saham dengan mengukur nilai laba yang dihasilkan per lembarnya. Sekaligus harapan pertumbuhan perusahaan makin rendah nilai PEG, makin murah juga nilai sahamnya. Rumus price earning to growth ratio atau PER, growth ratio 100. 6. Dividend yield atau DY, yaitu cara menghitung besaran kewajaran harga saham dengan melihat pembagian dividennya. Rumus dividend yield DY, dividen per lembar saham harga sama dengan harga saham. 7. Debt to equity ratio DER, yaitu cara menghitung saham melalui jumlah utangnya. Rumus di debt to equity ratio DER sama dengan total kewajiban atau utang kekayaan bersih modal. Selanjutnya, baik, di sini ada 7 cara bersaham. Yang pertama, pahami tentang investasi secara detail, karena paling utama adalah kita sudah mengetahui tujuan utama apa yang akan kita lakukan dalam mengelola saham. Yang kedua, memilih posisi trader atau investor. Jadi kita harus menentukan untuk menjadi trader atau investor. Jika kita ingin melakukan investasi jangka panjang dan mengambil keuntungan dari waktu yang cukup lama, maka pilih investor. Sedangkan jika kita ingin mendapatkan keuntungan dalam jangka pendek hanya untuk memiliki selisih harga jual dikurangi harga beli, maka kita dapat menjadi pedagang atau trader. Yang ketiga, membeli saat harga turun. Investor bisa membeli saham saat harganya turun, karena saham yang mengalami harga turun bisa meningkatkan di periode berikutnya, sehingga investor bisa mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Yang keempat, diversifikasi saham, yaitu sebuah teknik dalam investasi untuk mengelompokkan dan memilih saham yang memiliki resiko kerugian kecil, yaitu saham di bidang perbankan, konsumen yang baik, atau juga properti. Yang kelima, gunakan uang dingin. Investor harus menggunakan uang dingin atau uang yang sudah dipisahkan dari keperluan harian, karena saham pergerakannya naik turun, sehingga jika saham yang investor kelola turun, dana untuk kehidupan sehari-hari tidak terganggu. Yang keenam, adanya hutang. Jangan sampai melakukan investasi ketika modal yang kamu miliki tidak terlalu besar dan beralih untuk membeli agar bisa bermain saham. Karena saham itu adalah investasi, jadi jika tidak bisa ditentukan akan selalu untung. Jika harga saham jatuh, maka investor akan mengalami kerugian dan hutang investor akan sia-sia. Yang terakhir, pilih saham dengan indeks IDX 30 dan LQ45. Dalam Bursa Efek Indonesia, terdapat indeks saham yang berguna sebagai ukuran statis perubahan gerak saham yang dikelompokkan dengan kriteria tertentu. Jadi untuk investor pemula atau awal lebih disarankan untuk menggunakan indeks IDX 30 atau LQ45. Kemudian ada resiko bermain saham. Resiko yang pertama adalah capital loss. Resiko pertama dari investasi capital loss ini adalah suatu kondisi di mana investor menjual saham lebih rendah dari harga beli. Yang kedua, resiko likuidasi. Resiko ini adalah apabila perusahaan yang sahamnya dimiliki dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau perusahaan tersebut dibubarkan. Jadi di sini hak klaim dari pemegang saham mendapat prioritas terakhir setelah seluruh kewajiban perusahaan dapat dilunasi. Baik. Kesimpulannya, short selling adalah suatu cara yang digunakan dalam penjualan saham di mana investor atau trader meminjam dana atau on margin untuk menjual saham yang belum dimiliki.
dengan harga tinggi dengan harapan akan membeli kembali dan mengembalikan pinjaman saham ke pialangnya pada saat saham turun. Short selling merupakan istilah yang digunakan dalam istilah keuangan, yaitu cara untuk memperoleh profit dari penurunan harga dari security seperti saham obligasi. Sebagai kebalikan dari short ini adalah long, yaitu strategi yang digunakan apabila diperkirakan harga akan mengalami suatu kenaikan. Short adalah saldo efek dalam akun tertentu di buku pembantu efek yang menunjukkan sejumlah efek yang dijual oleh perusahaan efek untuk kepentingannya sendiri dan kepentingan nasabah. Tetapi pada saat dijual, efek dimaksud belum dimiliki oleh perusahaan efek dan atau belum diserahkan oleh nasabah kepada perusahaan efek. Long adalah saldo efek dalam akun tertentu di buku pembantu efek yang menunjukkan sejumlah efek yang dimiliki oleh perusahaan efek atau sejumlah efek yang wajib diserahkan oleh perusahaan efek kepada nasabah. Penjualan short berutang kepada pialang, yaitu di mana pialang meminjamkan saham yang dimaksud dari investor lain yang dimiliki oleh saham yang ditransaksikan secara long. Pialang biasanya jarang melakukan pembelian saham secara nyata yang bertujuan untuk dipinjamkan kepada penjualan short. Si pemberi pinjaman saham tersebut tidak kehilangan haknya untuk menjual saham yang telah dipinjamkannya, sehingga suatu saham yang dipinjamkan memiliki dua investor yang berhak untuk menjual saham yang dipinjamkannya dalam waktu bersamaan. Akan lebih aman untuk melakukan penjualan long, di mana tingkat resiko kerugian tidak besar. Akan tetapi, ada spekulator yang melakukan spekulasi pada saat pasar akan mengalami bersih. Praktik perdagangan yang mungkin untuk memperoleh keuntungan pada saat pasar akan mengalami bersih adalah praktek transaksi dengan mekanisme short selling. Oke, demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Dengan ini, presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys. Dadah. Dadah, makasih. Oh itu dong record. Kemplang kon.